teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi kerangka tubuh manusia. 1. Anatomi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu yang berarti ana, bagian atau memisahkan, tomi, iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. 2. Fisiologi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu visi, alam atau cara kerja, logos atau logis, ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. 3. Anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Dilihat dari aspek yang dipelajari, anatomi dibagi menjadi dua, yaitu makroskopis dan juga mikroskopis. Makroskopis mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, antara lain yaitu anatomi permukaan atau ciri-ciri dari permukaannya, anatomi regional atau fokus pada area tertentu, anatomi sistematik atau mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, dan lain-lain. Anatomi mikroskopis adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan sitologi dan histologi. Sitologi mempelajari suatu sel secara individual, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. Selanjutnya, posisi anatomi. Dengan adanya posisi anatomi, kedudukan bagian tubuh antara satu dengan yang lain akan selalu tetap. Jadi, seperti apapun gerakannya, posisi standar akan kembali ke posisi anatomi. Posisi anatomi ini kondisi di mana manusia itu berdiri dengan tegak. Kemudian, kakinya sedikit terbuka, lalu posisi kedua telapak tangan terbuka ke depan dengan ibu jari mengarah keluar tubuh. Dan, sementara untuk kelingking mengarah ke dalam tubuh. Dan gambar di samping merupakan contoh posisi anatomi, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang. Istilah letak atau sikap anatomi. 1. Superior atau atas, istilahnya adalah kranial, yaitu bagian yang lebih dekat pada kepala. Contohnya yaitu mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kedua, inferior atau bawah atau caudal, lebih dekat pada kaki, contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga, anterior atau depan, lebih dekat ke depan, contohnya lambung terhadap anterior terhadap limpa. Yang keempat, posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang, contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang belakang. Yang kelima, superficial, lebih dekat di permukaan, contohnya otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang keenam, profunda, lebih jauh dari permukaan, contohnya tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang ketujuh, medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median. Yang kedelapan, lateral atau luar, menjauhi bidang median, contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Yang kesembilan, proximal atau dekat, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal, contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang kesepuluh, distal atau jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal, contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Berikutnya, bidang anatomi. Bidang anatomi ini terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Bidang transversal atau bidang aksial atau horizontal, membagi tubuh menjadi bagian kranial dan caudal atau kepala dan ekor. Yang kedua, bidang sagittal atau bidang lateral atau longitudinal, antero-posterior, adalah bidang yang sejajar dengan satura sagittal. Bidang ini membagi tubuh menjadi kiri dan kanan. Yang ketiga, bidang koronal atau bidang frontal atau vertikal, membagi tubuh menjadi bagian dorsal dan ventral, belakang dan depan, atau posterior dan anterior. Istilah gerakan anatomi. Istilah gerakan anatomi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan, gerakan ayunan ke depan merupakan anteksi, dan ayunan ke belakang disebut retroekstensi.
Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Yang kedua, aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, yaitu menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi, yaitu mendekati tubuh. Yang ketiga adalah elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut elevasi dan menutupnya depresi, juga gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah depresi. Yang keempat adalah supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menghadap tangan, pronasi adalah gerakan menungkupkan. Istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Adapun gambar di samping adalah contoh inversi dan eversi. Kemudian adalah regio bagian tubuh. Regio adalah daerah datar yang mempunyai kurang atau lebihnya batas tertentu. Regio pada tubuh manusia terbagi menjadi 4, yaitu regio kepala, regio toreks, regio abdomen, regio perineal. Yang pertama yaitu regio kepala. Regio kepala dibagi menjadi 2, yaitu 1. Regio cranium, pembagian daerah permukaan anterior kepala seperti otak, frontal, occipital, dan temporal. Yang kedua, regio facial, pembagian wilayah pada anterior wajah. Pada regio facial terbagi lagi menjadi beberapa area, yaitu area ocular, area auricular, area nasal, dan area oral. Yang kedua yaitu regio toreks. Regional toreks adalah pembagian daerah permukaan anterior dada, meliputi infrastruktur aksileri dan mammary. Yang ketiga yaitu regio abdomen. Regio abdomen adalah pembagian daerah pada rongga perut, terbagi menjadi 9 area. Yang keempat, regio perineal adalah bagian yang terletak pada pintu pelvis, meliputi inguinal, ligamen, perineum, dan tulang ekor.